welcome back to my YouTube channel. Masih sama aku, Fitri. Welcome to Syabadillah Family Channel. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang suplementasi yang pernah diberikan kepada Aminah. Cuma ini berdasarkan rekomendasi dokter anak aku ya. Jadi setiap anak itu pasti berbeda-beda dan ini harus dengan resep dokter. Jadi jangan kita langsung beli terus kita coba ke anak kita, karena benar-benar ini harus dengan resep dokter. Dan untuk takarannya segalanya itu pokoknya harus dengan resep dokter. Jadi aku di sini mau disclaimer dulu, aku bukan dokter anak, aku bukan dokter. Jadi ini benar-benar cuma pengalaman aku waktu Aminah diberikan vitamin-vitamin oleh dokter. Jadi sebelumnya aku jelasin dulu, bagi yang baru nonton di YouTube channel aku ini akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan anak aku dan tentang keluarga pokoknya. Jadi sekarang aku mau ngejelasin dulu kalau Aminah itu dulu lahir berat badan lahir rendah. Jadi karena beratnya lahir 2,25 kilo, jadi itu dari umur 2 bulan Aminah itu diberikan suplementasi zat besi Sangobion dari dokter serta Apialis drop. Nah, barangnya itu yang ini, Sangobion. Tuh, Sangobion sama si Apialis. Apialisnya itu Apialis yang drop. Jadi dulu itu karena dia BBLR itu, jadi dokter rekomendasiin aku untuk memberikan Sangobion kepada anak aku dari umur 2 bulan. Kalau nggak salah takarannya sekitar 0,3 mili. Cuma pokoknya ini setiap anak berbeda-beda ya mams, aku ingetin lagi. Nah, waktu itu diberikan Sangobion drops dan Apialis. Jadi tuh karena dia berat badan lahir rendah, memang harus diberikan suplementasi zat besi kepada dia dari umur 2 bulan. Kenapa? Jadi setelah yang aku baca, memang suplementasi zat besi itu diberikan kepada anak, apalagi balita, lebih diutamakan karena ternyata di Indonesia ini merupakan banyak banget anak-anak yang kekurangan zat besi. Jadi ternyata setelah aku baca, untuk umur 6-12 bulan itu membutuhkan sekitar, kalau nggak salah tuh 12 mg zat besi, atau itu pokoknya aku taruh di sini ya berapanya. Nah, untuk 1-2 tahun itu 7 mg zat besi. Jadi waktu bayi karena salah satu yang harus diberikan suplementasi zat besi itu adalah yang lahir prematur, kemudian yang lahir berat badan rendah, yang salah satunya Aminah. Jadi diberikan itu. Nah, untuk isinya sendiri, memang ini kegunaannya kalau dari sini ya, dari bacaan di sini itu untuk memenuhi kebutuhan zat besi serta asam folat pada masa pertumbuhan dan keadaan anemia karena kekurangan zat besi. Jadi ini juga rasanya tuh rasa buah-buahan. Waktu bayi sih Aminah nerima rasanya, dia mau-mau aja minum ini. Kemudian kalau untuk Apialis sendiri itu suplemen makanan. Jadi isinya ini aku bacain ya, komposisinya itu tiap 0,6 mili mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin B1, B2, B6, B12, nikotinamida, vitamin C, pantotenol, lisin, HCl. Dan di sini udah ada petunjuk penggunaannya juga. Cuma memang aku rekomendasiin banget benar-benar harus pakai resep dokter. Jadi 2 ini diminum Aminah sampai umur waktu itu 6 bulan. Terus aku tanya lagi sama dokternya apakah 2 ini memang harus tetap diminum walaupun umurnya sudah 6 bulan dan sudah empasi, dan ternyata dokter tetap menyarankan untuk minum si Sangobion dan Apialis ini. Jadi waktu umurnya 6 bulan dosisnya dinaikkan oleh dokter karena ternyata dari ASI saja zat besi itu kurang. Jadi untuk dari ASI saja itu ternyata cuma memenuhi 0,2 mg zat besi di umur 6 bulan. Jadi udah nggak cukup tuh dari ASI kita doang kan, jadi dia harus empasi. Sedangkan empasi pun takutnya, aku kan waktu itu masih empasi homemade, aku belum nyobain empasi instan, takutnya belum memenuhi kebutuhan zat besi dia. Jadi tetap aku berikan Sangobion dengan takaran yang diberikan oleh dokter dan juga diikuti oleh Apialis. Nah, lambat laun waktu itu sempat
ada gangguan pencernaan, Aminah yang sempat diare. Kemudian dokter juga nyaranin salah satu vitamin atau suplementasi ke Aminah, yaitu Interlac. Nah, Interlac ini dia itu bentuknya kecil, cair gitu, dan harus masuk kulkas kayak seperti ini, kayak gini. Dan ini tuh isinya ada sunflower oil, medium chain, triglyceride oil, silicon dioxide. Pokoknya ini isinya tuh bakteri baik gitu, Lactobacillus reuteri. Jadi bakteri baik. Jadi sebenarnya ini juga nggak yang harus diminum terus gitu, cuma lebih baik untuk anak yang memang ada gangguan dalam pencernaannya. Dan ini tuh baik untuk membantu dan melihara kesehatan pencernaan nih, dibacanya juga kayak gitu. Dan ini pun aku pakai saran dari dokter aku, untuk dosisnya juga dari saran dari dokter. Nah, untuk harganya sendiri aku akan taruh di sini ya. Untuk Sangobion juga harganya akan aku taruh di sini. Untuk Apialis juga akan aku taruh di sini. Nah, sekarang Aminah kan udah umurnya udah 1 tahun. 1 tahun ternyata kebutuhan zat besinya itu 7 mg sehari. Nah, setelah itu dia Sangobion masih aku terus kasih nih. Cuma ternyata dokter memberikan suplementasi vitamin 2 ini, Zamel sama Apialis. Nah, untuk Zamel sendiri bentuknya sirup. Jadi bentuknya kayak sirup obat gitu, kayak gini. Nah, kalau Apialis yang diberikan setelah 1 tahun bentuknya sirup juga. Kalau untuk yang pas sebelum 6 bulan bentuknya drop seperti ini. Jadi dibuka terus kita tinggal tetesin. Jadi di sini tuh sudah ada takarannya gitu. Di sininya ada takaran. Jadi pas udah 1 tahun dokter meresepkan aku Sangobion masih tetap sama, tapi untuk Apialisnya diberikan dalam bentuk sirup. Untuk takarannya sekarang Aminah diberikan 2,5 mili untuk 1 kali sehari sesudah makan. Dulu sih dianjurin sama dokternya untuk diberikan lebih baik setiap pagi. Jadi dari pagi itu dikasih vitamin terlebih dahulu. Nah, tapi waktu itu pas aku kasih Zamel ini, Aminah kurang suka rasanya, jadi kurang menerima. Padahal setelah aku baca-baca ini juga bisa ningkatin nafsu makan katanya. Cuma sih belum kelihatan di Aminah karena dia juga emang nggak konsumsi ini. Dan aku pun sebenarnya nggak mau yang terus-terusan kasih vitamin terus gitu ke Aminah. Jadi kadang kalau untuk Apialis sama Zamel aku kadang kasih, kalau misalnya menurut aku lagi nggak perlu aku nggak ngasih. Cuma aku tanya dokter juga apakah tetap dikasih atau enggak. Pokoknya aku ngikutin sesuai saran dokter aja apakah dikasih atau enggak. Kayak Sangobion juga kadang kalau misalnya menurut aku dia udah makan bubur instannya udah cukup banyak atau dia udah makannya udah banyak, kadang aku kasih, kadang enggak juga. Cuma sebenarnya dokter sih nyaraninnya untuk Sangobion tetap diberikan setiap harinya dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter. Nah, untuk harganya sendiri Zamel nanti aku taruh di sini ya. Untuk Apialis yang sirup nanti aku taruh di sini. Nah, jadi sebenarnya memang setelah aku baca-baca di googling gitu, memang banyak banget moms yang ngomongin si suplementasi ini atau vitamin ini. Cuma ternyata kalau menurut pendapat aku sih, untuk nafsu makan sendiri aku nggak ngelihat di Aminah seperti apa, dan untuk di badannya sendiri aku nggak ngelihat yang terlalu gimana. Memang semuanya tuh berdasarkan apa yang dimakan aja gitu. Maksudnya kita nggak terlalu dilihat dari vitaminnya, tapi kita juga tetap harus mencoba untuk makanannya memenuhi nutrisinya, kayak untuk karbohidratnya, proteinnya yang baik gitu, yang kayak daging-dagingan, salmon, udang gitu, dan lemak. Yang paling penting kan emang 3 komponen itu, dan selingannya mungkin dikasih perkenalan buah atau sayuran. Jadi kalau aku sendiri untuk vitamin seperti Zamel dan Apialis, aku sih bener-bener kasihnya memang tergantung dokter aja. Kalau emang dokter bilang nggak usah, aku nggak kasih. Jadi memang aku lebih mengutamakan makanan yang dia makan serta minuman yang dia minum, seperti susu yang pernah aku jelasin sebelumnya. Dan untuk Sangobion sih, kalau aku setelah aku baca-baca memang lebih baik diberikan, karena kebutuhan zat besi untuk anak umur 1-5 tahun, apalagi 1-2 tahun, dan 0-1 tahun itu memang memerlukan
zat besi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kecerdasan otaknya. Jadi ternyata zat besi itu berpengaruh sekali kepada kecerdasan dan pertumbuhan otak anak. Jadi dengan pemenuhan zat besi yang cukup itu juga sangat berarti untuk pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Dan sebenarnya zat besi itu selain dari suplementasi bisa didapatkan dari bayam, dari daging, dan paling tinggi dari hati ayam, dari ikan, salmon, gurame, pokoknya dari makanan. Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku lebih mengutamakan makanan terlebih dahulu, baru dibantu oleh vitamin ini. Jadi segitu aja sih dari aku. Untuk lebih jelasnya nanti aku akan buat video lagi. Kalau misalnya mau ada video yang mau Moms tanyakan, boleh tanya di komen. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.